Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kawan guru-guru hebat, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk memberikan ini dalam aksi nyata kepada positif yang kebetulan saya sekarang bergerak di kegiatan guru penggerak angkatan 12. Dalam hal ini kami juga dituntut untuk memberikan aksi nyata kepada forum guru dan rekan sejawat yang ada di sekolah. Jadi kegiatan ini sebenarnya ini berlangsung kalau sekarang sebuah ini berlangsung. Alhamdulillah dari kemarin saya sudah atur jadwal, cuma tidak kena jadwalnya. Pas saya atur kemarin yang bisa cuma hari Rabu, tapi hari ini kita laksanakan dengan kegiatan ini. Semoga nanti ke depan dapat menambah wawasan kita, terutama wawasan tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Makanya kenapa ini diundang hari ini, ada dari rekan guru, ada dari rekan masuk. Nanti ada bahan-bahan yang memang materi-materi khusus yang memang dia memang wajib diketahui oleh pengasuh, karena ini menyangkut kegiatan-kegiatan yang pengasuhan juga harus diterapkan nantinya seperti ini. Selamat datang para guru hebat, mari kita bersama berkolaborasi. Ini yang paling perlu, karena dari dulu sampai sekarang yang paling minim di kalangan kita berkolaborasi. Tidak lagi satu sama lain itu saling memberikan informasi dan juga saling memberikan pengajaran satu sama lain. Jadi tidak ada lagi sharing-sharing buat kita. Ini harus kita berikan sikap kolaborasi, sikap saling mendukung demi menunjukkan disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah kita yang kita ini. Ya, bagaimana kita ketahui setiap satuan artinya setiap guru itu harus bisa melakukan sebuah kolaborasi yang baik. Jadi jangan sampai nanti ada guru yang bermasalah dengan siswa misalnya, kita bahkan sikapnya agak acuh tak acuh, ya kan? Tidak ingin berbagi. Ada punya ilmu tapi tidak ingin berbagi. Makanya hari ini saya memberikan satu kisah jalan ini sebenarnya contoh yang saya berikan. Kalau bisa ke depan dari guru-guru yang lain juga memberikan hal seperti ini. Ada ilmu-ilmu baru, ada kegiatan-kegiatan yang tentu ikut ke luar nanti. Kalian bisa berbagi dengan kawan-kawan yang ada di sini. Silakan laporkan ke kami. Baik. Selanjutnya, saya ingin memberikan sebuah konsep di mana para modul budaya positif yang telah saya pelajari. Di sini saya dapat mengambil tentang budaya positif yang memang sekarang sangat harus kita budayakan di sekolah kita. Karena ini sebenarnya saya lihat ini sudah mulai jauh dari ini, karena kebiasaan kalau kita datang di sini kan cuma untuk mengajar saja tanpa adanya sebuah inovasi-inovasi lain yang kita terapkan. Kan ini yang sering kita lakukan sekarang, kan? Datang ke sekolah, ngajar, habis itu pulang. Tapi secara konsep kita sudah membuat atau sudah mewujudkan diri kita ini bukan lagi seorang pendidik, tetapi sebagai pengajar. Pada dasarnya kita adalah pengajar dan pendidik. Jadi pada hari ini kita sudah menerapkan seperti itu. Dari kemarin saya coba konsultasi dengan pihak satuan lain juga, bagaimana kita harus supaya bisa menerapkan posisi disiplin positif ini supaya bisa diterapkan di sekolah. Jadi guru-guru tidak hanya datang untuk mengajar, tapi juga punya porsi lain. Mereka punya porsi lain sebagai pendidik. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama, kita melakukan perubahan paradigma belajar. Kita sudah tahu sekarang dari kemarin itu kurikulum terus bergonta-ganti, ya, dari KTSI menjadi KTSD 2006, ya kan? Dari KTSD 2006 berubah menjadi kurikulum 2013. Jadi dari 2013 berubah menjadi lagi dari prototipe berubah menjadi kurikulum merdeka. Dari kurikulum
berubah menjadi kurikulum nasional. Ini terus berubah. Kenapa terjadi perubahan? Kenapa? Itu semuanya disesuaikan. Pada dasarnya kita harus paham kurikulum mereka selama yang sudah saya pelajari ini sangat bagus. Selama saya pelajari, kenapa? Kita memahami bahwa sekarang merdeka pada dasarnya adalah segala sesuatu yang kita berikan, guru dapat memberikan apa yang ada sesuai dengan kehendak guru. Fakta yang tertulis bahwa hukum merdeka menerapkan sebuah pendidikan semuanya harus berpihak kepada murid, bukan lagi menghadap kepada teacher center atau guru yang jadi pendasarnya pemegang sebuah aturan. Kalau kita dulu yang menerapkan guru masuk ke dalam lokal, memberikan materi, kemudian materi yang kita berikan itu sesuai dengan yang ada di struktural buku atau struktural kurikulum yang ada. Tetapi di sini juga kita harus paham kalau murid tidak selamanya mereka itu belajar dengan cara itu. Sebagaimana kita ketahui, cara pemahaman murid memahami sesuatu itu ada dengan 3 cara. Ada yang namanya dengan audiovisual, ada kinestetik, ada auditory. Satu lagi ada 3 ya. Jadi ketiga-tiga itu kita harus paham bagaimana anak-anak kita di dalam kelas itu memahami sebuah bahan pembelajaran. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, makanya kadang orang ketika mereka ya udah menjelaskan, kita masuk ke dalam modal, ambil buku, kita jelaskan. Anak-anak tidak semuanya seperti itu paham dengan penjelasan. Otomatis mereka kadang butuh untuk melakukan sebuah aksi, ya kan? Makanya dibagikan kelompok sesekali buat kegiatan yang berbentuk siswa itu aktif di kelas. Nah, makanya dari dulu saya ajak, kalau bisa dulu yuk sama-sama kita buat sebuah konsep belajar yang memang itu berpihak pada murid. Karena murid pada dasarnya itu sedang belajar dan bermain. Dasarnya begitu. Jangan kita banggakan. Kita aja sekarang yang guru ketika ikut pelatihan pasti senangnya di mana? Wah, ada dibuat speakingnya udah. Itu biasanya yang paling heboh guru TK. Guru TK paling heboh. Kenapa? Mereka berbiasa dengan anak. Jadi sikap mereka yang mereka timbulkan dari kebiasaan ikut kegiatan itu guru TK paling aktif. Bagian speaking mereka paling aktif. Karena mereka memang tuntutannya harus seperti itu. Kita sekarang kita juga tidak memahami. Kadang-kadang kita memahami kita pahami. Guru ketika masuk dalam lokal hanya memberikan materi-materi yang memang disesuaikan dengan yang ada di pelajaran, tidak memberikan hal lebih. Makanya di sini guru dituntut untuk memberikan sebuah kreativitas melalui perubahan paradigma belajar. Kita harus berkreasi. Sanggup nggak kita berkreasi? Kreasi itu nggak mesti harus ini zaman 4.0. Nah, zamannya digital, kita harus buat sebuah ini ada semuanya anak harus bawa HP, harus digitalisasi, harus enggak. Kita sesuaikan dengan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Apa itu pemikirannya? Salah satunya adalah kita harus menyesuaikan sesuai dengan keadaan program zaman dan program. Itu yang harus kita pahami. Zamannya memang digital, tetapi orang tidak mendukung. Anak-anak tidak mendukung dengan digitalisasi. Kita coba sesuaikan dengan lingkungan. Paling banyak di sini apa? Kalau praktek biologi biasanya kodok paling banyak. Kodok. Ya kan? Kalau di daerah pesisir mungkin yang paling banyak adalah alam yang berupa dengan hiasan laut. Berarti sesuatu ya. Kita coba lihat bagaimana yang kita cocokkan kegiatan ini sesuai dengan nuansa-nuansa yang ada di daerah pesisir. Inilah tugas kita sebagai guru untuk memberikan sebuah perubahan dalam paradigma belajar. Kemudian kita harus melakukan sebuah disiplin positif, terutama di kelas. Nah, disiplin positif nanti ada beberapa nanti yang memang akan kita sebut bagaimana cara penerapan disiplin positif ini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami bagaimana karakteristik anak dan apa yang dibutuhkan. Termasuk nanti ada kegiatan-kegiatan yang memang kita butuhkan untuk memahami
Kita kadang cuma mendasari bahwa tuduhan-tuduhan itu cuma hanya tuduhan biasa. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ini juga harus kita pahami sebagai seorang guru. Kita harus juga memahami bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas. Sampai sekarang kan masih hal tabu kan keyakinan kelas. Nah, saya juga pertama dengar pada keyakinan kelas. Padahal itu dulunya sudah pernah kita terapkan dan kita sendiri sudah biasa menerapkan keyakinan kelas itu. Bagaimana itu nanti sistemnya nanti kita lihat. Terus ada satu yang juga paling penting, ini khusus untuk pengasuh. Pengasuh juga harus memahami. Enggak hanya pengasuh sih, guru juga harus memahami karena ini enggak hanya di kelas, tetapi juga ada di kegiatan lingkungan nanti dengan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini yang harus kita pahami. Baik, kita lanjut. Oke, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini salah satu dari prinsipnya. Kalau tadi yang saya katakan adalah metodenya, ini adalah prinsipnya. Mana diferensiasi apa? Sebagaimana kita pahami secara bahasa, diferensiasi itu adalah maknanya mungkin yang paham ini yang guru bahasa Inggris. Apa itu? Perbedaan kan? Memahami bagaimana perbedaan kan? Karakter anak itu ada sama nggak? Beda kan? Nah, karakter anak itu ada berbeda. Ada yang dia kadang ketika kita bilang satu kali cukup dia ingat. Ada yang kita harus ulang 2 kali. Ada yang kadang-kadang harus kita ulang-ulang. Ada yang harus kita tepuk sekali baru dengar. Ini karakter anak, ya kan berbeda-beda. Nah, di sini kita harus membuat sebuah kelas-kelas khusus. Maksudnya harus ada tempat-tempat khusus, kelompok-kelompok khusus bagi mereka supaya ada sebuah pemetaan diferensiasi di dalam kelas. Ada anak nanti dia kalau misalnya di dalam pemahaman, ada anak-anak yang mudah memahami pelajaran yang eksak, menentukan. Nah, dia dalam satu kelompok eksak. Ada anak-anak yang dia paham tentang walaupun kita di sini nggak ada IPS-nya, kadang dia lebih ke sosial. Nah, itu kelompok sosial. Bagian-bagian tukang rumpi. Atau ada anak-anak yang memang suka sama orang lain. Buat dia ada kelompok itu. Nah, semuanya itu kita buat dalam ini. Cuma kalau di kelas biasanya guru itu melakukan diferensiasi itu ke pemahaman. Pemahamannya bagaimana? Dia lebih pintar. Buat kelompok yang pintar. Ada kelompok yang sedang. Ada kelompok yang memang dia kurang dalam memahami. Tujuan diferensiasi itu apa? Ketika saat-saat kita melakukan sebuah pembelajaran itu lebih terfokus dan kita lebih terfokus kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya, kalau misalnya ketika ingin menjelaskan nanti, otomatis orang yang sudah ngerti kan nggak mau dengar lagi. Ya kan? Udah dengar, cuma nggak fokus. Nah, biasanya yang dengar seperti itu karena ya anak-anak yang memang dia kurang paham atau memang tidak paham sama sekali. Nah, kita fokuskan penjelasan itu pada mereka yang udah paham itu, kita nggak perlu terlalu fokus lagi. Nah, gitu guys. Kita lihat di slide selanjutnya. Profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah kita dengar kita lihat itu ada 6 bukan komponen, saya lupa namanya. Jadi dia ada 6 bentuk profil pembelajaran Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat lalu. Ini kan poin ini kan di tempat kita ini paling kita hidupin. Poin pertama ini, konsep ini yang harus kita ini. Berarti apa? Berdasarkan poin-poin yang ada di sini, kita yang paling pertama kita tekankan di poin pertama. Bagaimana bertakwa? Ini harus benar siapa Tuhannya, harus tahu bagaimana cara menyembah Tuhannya. Jangan seperti kemarin itu ada beberapa tes yang kami buat.
Rukun 13 nggak bisa. Rukun lah. Bahkan yang sering berdiri imam itu bacaan tasyahud akhirah, itu nggak bisa. Salah bacaan. Jadi ini menjadi PR kita. Jadi kita bersama. Kemudian berkebinekaan global. Kita tahu bineka tunggal ika itu apa. Ternyata walaupun kita berbeda-beda di sini, kita sudah menerapkan sistem ini. Multikultural di tempat kita ini sudah kita bentuk dari dulu. Ini mana daripada berkebinekaan global, tidak saling menghargai, saling menghargai ini semua. Kemudian bergotong royong. Kita sudah ciptakan budaya ini, cuma ini baru di apa namanya? Baru di berkah di coba sosialisasi itu sudah kita bahas. Terus sikap mandiri anak-anak sudah kita bentuk bagaimana memberikan sikap mandiri. Yang pertama ini yang kita bentuk sikap mandirinya, mereka sudah jauh dari rumah. Nah ini sudah satu bentuk pengendalian. Terus berdampak kritis, cuma yang sayangnya berdampak kritis ini lebih kepada hal-hal negatif. Ini yang mungkin yang memang harus kita arahkan ke hal-hal positif. Makanya apa? Kalau sering mengkritik orang itu jangan mengkritik yang salah. Kalau bisa mengkritiklah ke arah yang benar. Tujuannya harus benar, jangan ingin menyalahkan, tapi untuk membenarkan. Nah, kemudian ini saya ingin bukan hanya di ranah siswa atau murid, tetapi saya ingin ini berada di ranah kita juga sebagai guru. Nah, guru memang harus kreatif. Kita harus terus belajar. Jangan beranggapan bahwa saya sudah S1, saya sudah sarjana, saya sudah dapat itu sesuai dengan profesi saya. Berarti sudah cukup di situ. Kita harus terus belajar, terus menggali, harus terus banyak membaca. Karena apa? Karena kita harus yakini bahwa pada dasarnya kita belajar ini bukan untuk mencari sebuah pujian-pujian dari orang lain, tapi untuk kebutuhan sendiri. Karena yang kita hadapi ini anak-anak yang semakin berbeda zaman, mereka semakin berubah-ubah pemikirannya. Nah, itu dulu. Kemudian tadi kita sudah menyinggung tentang paradigma perubahan, kita belajar. Kemudian kita harus paham ada konsep disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah. Apa itu konsep disiplin? Di dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya kan? Itu kita ngerti disiplin seperti itu ya. Kita harus cenderung mendapatkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau sudah dikasih kedisiplinan, otomatis pasti ada efeknya kan? Terlalu ini. Pada dasarnya memang diciptakan manusia untuk supaya lebih mengarah ke hal-hal yang positif. Kenapa? Karena sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Dari dirinya dulu kita harus bentuk. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan. Kebiasaannya kita gitu. Susah sekali kita atur anaknya. Dia sering keluar masuk kelas. Waktu kita bilang tidak mau nyaur. Waktu kita tanya diam aja. Susah kali ya Pak. Ini patutnya kasih sama pengasuh ya. Kita padahal itu keadaan itu tercipta di kelas. Nah di sini kita juga dituntut untuk menciptakan budaya ini supaya tertanam di dalam jiwa anak, supaya anak itu tidak mau keluar lagi dari dalam kelas dan dia mau belajar dengan kita. Bagaimana manusia? Makanya kita harus belajar dengan caranya. Kita harus paham. Selain disiplin positif, tadi ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dia ada 5 kebutuhan dasar yang paling sering didapatkan oleh manusia. Yang pertama, kebutuhan dari seorang manusia itu memiliki perasaan untuk bertahan hidup. Itu kita semua di sini. Ada yang ingin mati besok? Nah, semuanya ingin supaya dasarnya kita di sini untuk bisa bertahan hidup. Tentu kita di sini punya
sekarang bilang enggak, ada terbesit dalam hati pasti ada ini melakukan sebuah atau mendapatkan sebuah penguasaan. Penguasaan nggak mesti dengan kekuasaan. Penguasaan bisa juga dari contoh pada dasarnya haus akan ilmu, ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Kemudian kita ingin bebas. Ya, manusia itu punya sebuah dasar yang keempat yaitu kebebasan. Terus semuanya ingin senang. Kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Ini kebebasan dasar manusia. Kemudian kita pahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri, pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, kan? Yang sering kita lakukan seperti itu kan? Misalnya kalau guru tidak ingin mendapatkan teguran berarti masuk tempat waktu, kan gitu. Kalau anak-anak pengen nggak ditegur sama guru berarti masuk tempat waktu. Atau ketika disuruh ngaji ke depan tidak bisa menjawab berarti harus belajar, kan gitu. Otomatis menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan sendiri karena takut dulu. Karena motivasi dan motivasi ini diberikan sebuah model dalam bentuk ekstrinsik. Kemudian ada satu lagi mendapat imbalan atau penghargaan. Ini juga kita manusia dapat poin. Karena poin ini mendapatkan imbalan dan penghargaan ini cita-cita semua manusia. Ya kan? Punya nggak? Ini juga diperoleh oleh murid. Murid di sini melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan, ingin punya reward. Misalnya imbalan paling minimal itu di kelas biasanya kalau guru kasih plus dalam bentuk inilah, dalam bentuk penghargaan ujian misalnya, kamu hari ini sudah bagus, terima kasih, terus menjaga kedisiplinan kelas, kamu mampu masuk tepat waktu, kan itu bentuk ujian yang kita berikan ke dia. Atau kalau anak SD biasanya dikasih permen, ya kan? Jadi kalau misalnya dia untuk bisa memberikan motivasi ke dia, misalnya ditanya dalam forum, ini siapa yang bisa jawab dapat permen, ya kan gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Dan ini juga bentuknya eksentrik, artinya bentuknya dorongan yang diperoleh dari luar. Namun kalau dorongan yang ingin diperoleh dari dalam atau intrinsik itu adalah menghargai nilai kebaikan pada diri sendiri. Anak itu harus tertanam dalam dirinya itu untuk bisa menghargai diri sendiri. Ada nggak di tempat kita? Kalau ada pun 0,05%. Kalau ada, dan ini harus dibentuk. Mau tidak mau harus dibentuk. Bagaimana kita bentuk? Ya mungkin dengan penerapan yang nanti akan kita pelajari bersama. Bagaimana penerapan ini cocok atau enggak buat si anak. Karena enggak semua anak cocok dengan kegiatan ini. Kadang ada cocok dengan kegiatan lain. Ya. Oke, kemudian konsep disiplin sebagaimana disiplin yang sudah kita berikan tadi, konsep disiplin itu ada bentuknya dalam bentuk hukuman, ada dalam bentuk penghargaan. Namun kegiatan ini memberikan hukuman dan penghargaan. Kebiasaannya secara identitas seorang murid itu mempunyai prinsip yang tegak. Kalau kita berikan hukuman, kita berikan penghargaan. Ini kok bisa ini itu jadi pertanyaan, kok bisa penghargaan ini memberikan efek? Nah, sebagaimana yang tertuang di bawah, kalau hukuman itu terasa bagi anak itu hal yang menyakitkan. Terus anak-anak itu tidak nyaman. Terus dia merasa takut. Kemudian dia terpaksa melakukan sesuatu, bukan keinginan dirinya.
Kemudian menyembunyikan kesalahan sedikit-sedikit, kalau memang ini dia nanti ditutupi, berarti dia sudah belajar untuk berbohong. Kemudian murid menjadi rendah diri. Rendah diri ini bukan makna positif, tapi rendah diri sedikit-sedikit dia merasa pesimis. Ya. Kemudian penghargaan. Kenapa penghargaan itu dikatakan dengan identitas yang gagal? Karena dia tidak efektif. Kalau selalu kita berikan penghargaan, anak-anak akan terpacu dengan hal-hal yang tentunya ingin mendapatkan sesuatu. Kalau di rumah biasanya kalau ada anak, udah ada anak semua, ada yang udah ada atau ada yang adiknya lah di rumah kan. Biasanya kalau kita berikan reward itu kalau ada adik-adik harus dapat juara 1, baru diberikan sepeda. Ya kan? Otomatis reward itu yang kita berikan itu pada dasarnya itu menurut kita bagus, dia dapat juara. Tetapi secara tidak pasti dia gagal dalam apa? Dia dapat melumpuhkan kreativitasnya, dapat menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Kenapa? Ketika ada hal-hal yang seperti itu, dia seolah-olah melakukan sesuatu karena ada reward tadi, sesuatu tadi. Jadi dikatakan identitasnya gagal. Tidak terprogram, itu langsung dari hatinya. Yang maunya kita sekarang apa? Segala sesuatu dilakukan harus dengan keinginannya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ada satu lagi yang bisa membuat sebuah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Salah satunya dengan melakukan sebuah konsekuensi dengan murid dan juga melakukan restitusi. Nah, apa itu konsekuensi yang kita dapatkan ketika melakukan sesuatu dengan melakukan sebuah konsekuensi dengan murid? Yang pertama, kita dapat melakukan sebuah kata kepada anak-anak. Terus disiplin monitoring keberlanjutan anak-anak itu bagaimana. Terus itu juga bisa menjadi sebuah rangsangan atau stimulus dan respon. Terus murid dapat menghargai suatu aturan. Kita butuh konsekuensi anak-anak. Biasanya kalau konsekuensi itu adalah kita dengan anak-anak membuat aturan, kemudian hal itu jika dilanggar, otomatis anak-anak sudah mau untuk melakukan dari sanksi yang kita berikan. Boleh kita berikan sanksi, tapi harus ada kesepakatan tadi. Makanya ada konsekuensi. Terus biasanya anak-anak di situ di konsekuensi dia kehilangan waktu untuk melakukan refleksi. Karena pada dasarnya anak-anak di sini jarang. Kenapa? Dia tidak melakukan hal sesuatu untuk refleksi dirinya. Ini kekurangannya. Kemudian di restitusi murid itu ketika kita membuat sebuah kegiatan restitusi itu murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang paling penting dulu. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau tadi konsekuensi jangka pendek, tapi dia sukses, cuma jangka pendek. Kemudian ada murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang paling perlu. Jangan hanya dirinya saja, tetapi juga orang lain. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, oke, kita lihat kira-kira konsep disiplin untuk melakukan pendekatan restitusi tadi di poin terakhir. Ini adalah sebuah cara untuk menanamkan supaya disiplin positif pada murid itu bisa tertanam. Sebelum itu kita kenali dulu apa itu restitusi. Menurut dosen, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita lakukan restitusi, kebiasaannya murid itu lebih memahami bagaimana dan untuk apa dia tujuan dia jadi dirinya dia dapat. Ya. Nanti akan saya berikan contohnya bagaimana. Kemudian ciri-ciri kita lakukan restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, kita tidak ingin mengajak anak itu sedikit-sedikit dia merasa bersalah terlebih dahulu. Kita mau anak-anak ketika melakukan sebuah
dia harus belajar dari kesalahan itu. Jangan seperti kalau orang dulu bilang jangan seperti keledai kan gitu, tidak belajar dari kesalahan. Kemudian di sini dapat memperbaiki hubungan, terus memberikan tawaran bukan paksaan. Biasanya kita kan kepada anak itu memberikan paksaan ya. Berdiri di lapangan, ya kan? Seperti itu kan? Berdiri di depan, angkat kaki sebelah. Paksaan itu kan? Tapi ini kita ingin anak-anak itu menjadi dirinya dari dia sendiri. Makanya dengan kita lakukan restitusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebagaimana kita tahu tadi, kebutuhan dasar ada berapa? Ada 5, ya kan? Ada penguasaan, ada semangat, tadi ada kebutuhan hidup, kan ada 5 tadi kan? Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Kita kalau melakukan restitusi otomatis menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, selanjutnya kita cari sebuah perbedaan. Ya, ini saya punya kasus nih. Kasus murid sering bolos masuk kelas. Ini kasus bukan kasus saya ambil di balai, kasus yang ada di tempat kita. Ini kan yang sering terjadi kan, anak-anak ada di kamar tetapi dia tidak masuk ke dalam kelas. Oke. Kalau kita lakukan dengan hukuman di sini, guru menghukum siswa dengan berdiri di lapangan sampai habis jam pelajaran. Kemudian guru marah-marah, kemudian guru berdiri dan habis terhadap guru. Itu biasanya itu kan. Kalau misalnya kita udah anak-anak itu udah kita panggil, kita proses dia, interogasi dia, kemudian udah kita interogasi dia, kita suruh di lapangan, kita kasih hukuman sampai habis jam pelajaran. Ini waktu paling minimal saya ambil. Biasanya 2 jam pelajaran, ya kan? Bagaimana perasaan anak-anak yang berdiri di situ sendiri atau berdua atau bertiga sampai berdiri sekitar 2 jam atau 3 jam? Kita lihat ke diri kita dulu, sanggup. Kita harus punya juga sebuah naluri supaya dapat memahami. Jangan lagi. Kalau dulu saya seperti itu, tapi sekarang ketika saya sudah memahami bagaimana kebutuhan dasar anak, saya tidak ingin lagi seperti itu. Saya jarang mengenai anak. Kalau dulu mungkin lebih paham sih, lebih paham ya. Jadi ini sudah harus kita ini. Kenapa bisa berubah? Karena sudah paham. Kalau dulu cuma memahami, cuma sekedar memahami, dan yang saya pelajari cuma di ruang lingkup pesantren ini saja. Saya tidak keluar. Sekarang saya keluar, saya mencapai di luar itu sudah tidak cocok lagi dengan kebutuhannya kalau kita. Kemudian kita buat sebuah konsekuensi. Nah, kalau kita buat sebuah konsekuensi, di sini guru memberikan konsekuensi untuk menggantikan kebolosannya dengan motif kampanye. Misalnya, ya kan? Kita bilangnya kamu bolos karena masuk kelas kan? Jadi motif sampah. Ini saya ambil contoh dengan anak saya. Tidak ngaji hari ini. Besoknya kutip sampah. Ini konsekuensi bagus ya. Dia pun sudah menyadari, saya lihat ketika mau misalnya tidak masuk kelas, otomatis dia sudah bilang ke ini, saya nggak mengaji, bilang ke ini, ya kalau SMS kakak suruh bilang hari ini boys nggak pergi ngaji, jangan nanti besok kalau nggak minta izin disuruh kutip sampah. Berarti itu sudah kita semua konsekuensi antara dia dengan guru tadi. Dia sendiri yang mengingatkan saya. Saya tidak teringat dengan itu. Dia sendiri ini. Sama guru juga demikian. Sama guru di SD. Dia sendiri yang bilang, jangan kayak tadi nggak minta izin dah. Wah, disuruh ini di depan. Konsekuensi kan? Nggak boleh situ juga kan? Makanya ini yang harus kita ceritakan di kelas itu atau di lingkungan kita supaya anak-anak itu lebih ke arah konsekuensi. Jangan hukuman
itu tidak cocok, tapi nggak semua ini perlu. Kadang-kadang memang kita harus paham juga, tapi kita harus pahami dan anak-anak dulu kita terapkan ini. Atau yang ketiga kita lakukan dengan cara restitusi. Bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas. Guru juga menanyakan tentang jati dirinya dan membantu guru untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah dia adalah bolos, otomatis dia harus memahami bagaimana supaya menjaga diri supaya tidak bolos lagi. Bagaimana yang harus dia lakukan? Nah, kita lakukan poin-poin tertentu dengan segitiga restitusi. Oke, guru di sini terbuka dan guru menghormati dirinya dan orang lain. Ini poin yang menjadi kita. Bagaimana caranya? Kita yang pertama harus memahami dulu posisi kontrol kita dulu. Kita seorang guru, kita pahami dulu posisi kontrol kita supaya kita memahami nanti keadaan murid. Seorang guru itu bisa menjadi seorang guru. Nah, di kelas kan sering ini bisa kita menjadi seorang guru. Seorang guru juga bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Kalau pemukul mungkin sudah paham semua. Itu contoh pemukul. Kalau pembuat rasa bersalah kebiasaan kita gini kan. Ngasuh saya. Ini yang salah. Kita membuat ke dia itu memberikan sugesti ke dia untuk dia ketika melakukan kesalahan itu seolah-olah limpahannya ke dia dengan kita membuat seolah-olah kita yang salah. Jadi kita bentuk dalam itu dia untuk menjadi seorang yang bersalah. Gara-gara ini kalau misalnya kamu masuk dengan betul-betul bersebelas. Kan itu biasanya kan? Nah ini biasanya dulu. Terus guru bisa menjadi teman. Guru juga bisa menjadi pemantau biasanya. Ya. Namun yang paling penting yang harus kita lakukan, guru harus menjadi seorang itu. Dalam kelasnya harus bisa memanage bagaimana keadaan dan kebutuhan siswa dalam kelas. Ini yang penting. Seperti itu, karena apapun ceritanya, menjadi seorang penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau itu mempunyai efek-efek yang tidak atau kurang bagus. Namun menjadi seorang manajer kita dapat mengatur dan memilih kebiasaan kita itu menjadi lebih baik. Ya. Kita harus mengetahui dulu bagaimana penerapan posisi kontrol kita. Kalau jadi seorang penghukum dari kita harus merasa yakin bahwa itu kadang memberikan efek yang negatif. Biasanya seperti yang saya bilang tadi, waktu itu orang bertolak lalu begini dalam perusahaan itu biasanya. Kalau membuat rasa bersalah seperti yang saya bilang tadi, kami sudah bapak kasih tahu kenapa begini. Rasa bersalah bagi dia atau menjadi teman anak-anak begini yang penting buat bapak bangga dari kali ini nggak apa-apa jika kalian salah misalnya dalam bentuk barisan atau apa ya kan. Kalau jadi pemantau ya biasa ini nah istilahnya jadi CCTV. Nah kamu banyak sekali melanggar ya, kamu tahu kan apa konsekuensinya? Biasanya kan itu yang ini sering kita ini atau yang di ini kebiasaan kalau masuk kamu tiap hari pulang ya. Nah, kapan kamu belajar? Nah ini jadi pemantau kan. Kamu kalau jadi manajer kita selalu memberikan sebuah konsekuensi dengan mereka itu apa namanya kesepakatan dengan mereka itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu dapat menjawab dengan dirinya sendiri. Contohnya caranya apa kamu tahu salah kamu? Dan metode ini biasa istilahnya kalau sekarang itu lebih dikenal dengan coaching. Coach itu pelatih kan. Metode coaching ini adalah metode yang diberikan seorang manajer. Terus kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu?
ketahuan sama saya memaki-maki. Jadi saya buat sendiri dari sini. Ya. Alhamdulillah dia sendiri yang memberikan jawabannya, dia sendiri yang mengambil keputusan buat dirinya. Saya tidak pernah memberikan apa-apa, saya cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada buat dia. Ya. Otomatis apa? Kita ini tidak ini, walaupun ada rumah sekarang Pak, ya. Masih seperti biasa. Namun dia sudah punya keyakinan-keyakinan yang ingin dia terapkan. Sekarang dia pernah tunggu aja deh, udah berubah ya. Tapi sama siapa? Tunggu aja ya. Ada perubahan ya setelah kasus-kasus dia tuh. Udah lumayan. Maksudnya apa? Dia udah mulai nyampe di kemarin dia orang, dia langsung upaya orang tuanya. Berarti apa? Sudah mulai mengimbaskan diri untuk supaya menyelesaikan masalah dari dia sendiri. Sampai-sampai dia lari jumpai ke rumah yang orang yang dipukul itu, dia sendiri yang ambil inisiatif itu. Berarti apa? Dia sudah melakukan problem solving untuk dirinya sendiri. Oke, kemudian ini saya mau di kelas kemana? Saya mau di kelas guru-guru sama-sama kita membuat sebuah keyakinan. Boleh, nanti boleh tanya kapan-kapan. Terima kasih. Oke, saya ingin mengajak guru-guru ini, yuk kita buat keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu sangat bermanfaat untuk anak-anak, sehingga kita guru pun tidak merasa capek dengan melakukan sebuah hal-hal yang sejauh itu, hal-hal yang itu aja. Contoh, anak-anak tidak masuk kelas, anak-anak sering bolos, buat keyakinan kelas di dalam kelas. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti kita ambil sebuah konsekuensi dengan anak-anak itu tidak mau mendengar konsekuensi itu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang kadang-kadang ketika kita ambil sebuah aturan tanpa ada kesepakatan dengan mereka tidak mau menerima. Buat aturan dulu, maka kita lakukan keyakinan kelas. Semua guru tidak hanya mesti wali kelas. Semua guru harus punya keyakinan kelas sendiri-sendiri. Dan itu nggak mesti kalau orang mengatakan apa keyakinan kelas itu kan dibuat di awal semester. Nggak, setiap jam pelajaran boleh dibuat. Mau dibawa sistemnya boleh. Nah, sebelum mulai belajar, bilang dulu kepada anak kita hari ini ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Atau mau buat yang permanen boleh. Buat kesepakatan dengan anak-anak atau wali kelas satu orang, itu buat kesepakatan terus, buat tempel di dinding biar dibaca. Itu keyakinan kelas. Nah, bagaimana dan apa keyakinan itu? Yang pertama kita harus pahami dulu mengapa keyakinan kelas itu dan mengapa tidak keyakinan kelas saja. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Maksudnya ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas maksudnya? Misalnya kenapa bukan peraturan dengan keyakinan? Kita harus paham mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Pada saat mengendarai sepeda sepeda roda 2 atau sepeda motor. Ada jawaban? Kira-kira apa jawabannya? Kalau ketabrak otomatis kepalanya nggak hancur. Nah, karena apapun indikasinya ketika kita kecelakaan yang patut harus dijaga ada kepala. Kalau kepala masih hidup berarti semuanya organnya masih hidup. Itu. Nah, kalau unsur kepala itu yang mengatur semua tubuh kita, tubuh. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa COVID-19? Udah kita lewatin kan? Semua udah merasakan kan? Nah, kira-kira kenapa ada aturan seperti itu? Dia nggak tertular, biar kita sehat. Semua efeknya itu adalah mengarah kepada hal-hal positif. Ada nggak yang mengarah kepada hal negatif? Makanya dibuat sebuah keyakinan supaya tercipta
tanya sebuah aturan dalam kelas. Kalau nggak dibuat sebuah keyakinan, aturan kelas itu bakal jalan. Makanya guru-guru ketika masuk kelas anak-anak itu nggak ada semangat, dia suka-suka dia yang masuk. Misalnya yang masuk jam pertama, walaupun nanti memang kita yakin, saya yakin dengan keadaan anak-anak kita sekarang susah kita atur. Itu proses. Namun konsekuensinya sekarang kita kalau nggak kita buat, itu ya udah seperti itu aja. Kita harus bergerak dulu. Mulai dari mana? Dari kalangan kita. Caranya apa? Konsep awal tadi, kolaborasi. Guru-guru tidak lagi melakukan sebuah kolaborasi. Oke, kita lanjut. Nah, kegiatan kelas, kegiatan membuka keyakinan kelas itu dapat dilakukan yang pertama berupa diskusi dengan murid. Kita diskusi dulu, kita tanya, nah hari ini kita mau membuat keyakinan, kita nggak murid, jangan ada orang lain, jangan undang wali murid. Kenapa? Ini dalam kelas, yang ada kita dengan murid. Coba deh buat sekali. Insya Allah saya lihat banyak ini, banyak poin-poinnya yang kalian datang. Oke, kemudian kita setelah berdiskusi kita rumuskan. Ini kan banyak nanti masukan dari anak. Ya kan? Bu, gini bu, gini bu. Nah ini bu kalau misalnya yang nggak masukin baju ke dalam celana itu suruh cupet atau apa, atau pencet sampah, kayak gitu. Jadi semuanya kita rumuskan. Udah kita dapat poin-poin semua, misalnya ada 10 poin atau 12 poin. Kita rumuskan. Kita mau ambil yang penting-penting. Ya. Kemudian setelah dirumuskan baru kita pelajari satu-satu keyakinan kelas tadi. Contohnya, saya ada buat contoh. Ini keyakinan kelas satu SMA. Ya, keyakinan kelas yang sudah saya dulu dengan mereka itu 31 SMA. Yang pertama kebersihan kelas. Berarti kita atur kebersihan kelas itu ada jadwal tiket. Dan ini kita tempel nih. Terus mempunyai rasa tanggung jawab bersama. Tujuan untuk kebersihan kelas itu untuk sama-sama saling menjaga supaya keadaan dalam kelas itu tetap bersih. Kemudian saling menghargai. Jangan yang ini bunyi kawan yang lain dirundung lagi satu-satu. Kemudian hadir di kelas tepat waktu. Kemudian aktif dalam kegiatan. Kalau istilah kami di CDP itu sebelum belajar kami diajak dulu, yuk Bapak Ibu sebelum kita mulai pembelajaran saya ingin tanyakan dulu apakah ini sudah lahir dengan dari hati Bapak Ibu rasa senang dan bahagia untuk belajar. Baru kami ambil poin tadi senang bahagia untuk bisa belajar, baru kami belajar. Kalau belum kami belum mau belajar. Oke, kemudian setelah kita buat keyakinan kelas ini boleh ditempel, boleh tulis di buku anak-anak masing-masing. Di awal buku pertama itu suruh tulis semua. Sebelum membuka itu ya di buka dulu, coba buka halaman 1 buku itu apa buku kalian itu apa yang tulis itu keyakinan kelas itu baca satu-satu langsung itu sebelum mulai belajar. Kalau mau ditambah itu tergantung dari posisi yang ingin kita ini. Kalau ingin kita berkolaborasi lagi nanti boleh kita duduk sekali kita coba buat bersama keyakinan kelas di hari tertentu, nanti kita atur jadwalnya. Ya, kalau hari ini mungkin kita tidak habis kita bahasnya. Cuma ini untuk sekedar pengetahuan saja. Kemudian, bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas? Pertama, kalimatnya harus abstrak dari peraturan, yang lebih abstrak dari peraturan. Kemudian, dia berupa pernyataan universal, harus bersifat umum ya. Nggak boleh harus ditentukan sikapnya untuk perseorangan, enggak, dia harus untuk umum. Kemudian dibuat dalam bentuk posisi positif. Kalau tadi ada yang positif nggak? Positif semua kan? Ada nggak yang negatif? Enggak, positif semua. Oke. Kemudian
sedikit saja agak mudah diingat. Kalau banyak ya, kalau banyak kali pun kepalaan. Ya, sedikit aja. Kemudian sesuai dengan kondisi yang ada di kelas, yang nanti ada ini. Misalnya kita ngutip punya orang lain sekolahnya udah elit misalnya, kadang kita masih waduh, harus kita ini juga, kan? Harus kita sesuaikan juga. Kemudian dilibatkan semua warga kelas dalam membuat keyakinan. Tidak boleh guru yang buat sendiri, harus diketahui dengan murid. Ya, hasilnya itu lagi. Kalau bisa didokumentasi dikirim ke saya buat keyakinan kelas. Atau kirim ke grup boleh juga, ya, supaya ini apa? Berarti ini sudah masuk ke semua kalangan. Nah, kita lihat tadi ada saya singgung restitusi. Restitusi itu ada istilah sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara pemecahan masalah bagi siswa supaya mereka dapat menghargai dirinya dalam menyelesaikan masalah sendiri. Jadi semuanya ada poinnya ini ya, bukan kita. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam masalah segitiga restitusi, yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan di sini. Nah, di sini kita coba stabilkan dulu keadaannya. Ketika dia punya masalah, kita stabilkan masalahnya dulu. Ya, nanti ada contohnya yang saya berikan. Ada contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sini. Kemudian ada validasi tentang yang salah, tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah dari dia itu kita validasikan. Nah, dengan cara apa? Kita harus mengutip semua perilaku yang memiliki alasan dari murid itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Dan kita harus memberikan motivasi secara internal bagi dia. Ya, ini ada contohnya. Ini yang menurut saya, kalau bisa di lapangan nanti udah berbeda. Saya kan enak dengan bahasa daerah. Nanti kan disesuaikan saja. Dengan ikut-ikut juga dengan ini. Kalau memang ini bisa, kalau dengan bahasa daerah juga bisa. Udah itu lebih mendekatkan diri aja. Jadi yang pertama kita tanyakan dulu masalahnya, udah kita validasi. Ya. Nah, ini kita tanyakan keyakinan kelas sama dia. Jadi kan kita nggak ini nggak capek. Dalam penerapan posisi disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan diri pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, ini yang paling penting. Kita seorang guru tidak harus sama-sama sering meyakinkan diri. Maksudnya gini, kita kadang-kadang ketika ada sesuatu kita merasa tinggi, merasa tidak perlu memperbaiki sesuatu. Kita harus sering melakukan refleksi terhadap diri sendiri, ya, introspeksi diri. Guru harus seperti itu. Dengan diri merasa dirinya paling wah, kita harus refleksi dulu. Ketika yang paling bagus bagi seorang guru merefleksikan diri sesudah setiap habis keluar dari kelas atau habis dari pelajaran. Setiap hari itu kita lakukan refleksi. Sekarang saya tanyakan, refleksi paling biasa yang sering dilakukan guru biasanya di akhir semester. Biasanya yang sering saya lihat dulu itu pasti dia tanya anak-anak, suruh tulis tentang dia, bagaimana dia ngajar, bagaimana dia, atau dia buat sebuah angket atau kuesioner.
Jadi itu diberikan kepada murid tadi, disuruh jawab. Ada nggak kita seperti itu refleksinya? Atau kita tanya dia, kita suruh tulis nggak? Kalau guru SD dulu dengan saya disuruh tulis sama kami. Anak-anak kalau tulis bagaimana ibu ketika mengajar dengan kalian, itu refleksinya. Refleksi bukan kesan dan pesan untuk guru itu. Kalau memang jelek tulis jelek, kalau memang baik tulis baik. Dan kita nggak boleh marah. Itulah fungsi dari kita sebagai seorang guru. Kenapa? Karena di mana guru dapat merefleksikan posisinya, dia di situ tahu bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang menjadi merdeka dan bertanggung jawab. Kenapa? Kita ingin di setiap kegiatan yang sudah kita lakukan di dalam kelas, semuanya anak-anak ini memiliki kepribadian yang baik. Di sini yang sangat disayangkan ada anak-anak yang dianya itu dia nggak tahu untuk menuliskan hal-hal terburuk gitu. Yang dia tulis itu yang baik-baik semua. Saya kecewa, saya maunya gini, nggak apa-apa, mau saya takut. Itu yang saya tengok. Terima kasih Bu. Ini kebiasaan kan, kebiasaan kalau guru ketika memberikan pernyataan yang seperti itu, anak-anak memang kadang-kadang memang ada yang biasanya kalau ada disuruh tulis nama. Itu ada rasa takut kadang-kadang, atau memang kita pengennya itu silent, jangan ada yang ini secret lah rahasia ya. Jadi jangan ada yang tahu ini punya siapa. Kadang-kadang mereka juga paham, anak-anak itu paham. Ini pasti dia tentang ibu itu tandai di tulisan kita. Sudah harus seperti itu ya. Cuma kita harus pahami, kita berusaha meyakinkan. Hari ini kadang guru ini sudah melakukan seperti itu. Alhamdulillah. Tanggapan dari anak-anak berarti dari hal itu kita lihat dikatakan positif semua. Anak-anak tidak mengatakan hal-hal yang buruk kita, berarti anak-anak sudah mulai menyayangi kita. Sudah, karena konsep tadi kan supaya yang tumbuhan dasar yang kita ketahui ada 5, salah satunya rasa ingin diterima atau kasih sayang. Nah ini yang paling perlu kita ucap jempol kepada anak-anak kita. Berarti anak-anak itu sudah mulai merasa menciptakan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kritikan pun kritikan yang baik. Dan itu biasanya hati-hati itu kejujuran. Semakin tinggi kita itu di ininya, kita harus tahu kadang-kadang kita ada salah kita lihat tuh, ya kan? Setiap itu kita harus ini, makanya kita seorang guru harus refleksi diri. Kenapa ya anak-anak selalu memberikan hal-hal positif buat saya? Bukan hal negatif aja yang perlu kita cari, kita harus mengkaji yang positif tadi. Kenapa ya dia anak-anak di kelas ini selalu berkomentar? Pasti ada sesuatu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih kepada guru-guru hebat. Kita minta ke depan itu kalau bisa semuanya melakukan kegiatan aktivitas membuat jaringan kelas ini, membudidayakan budaya disiplin positif di dalam kelas, dan anak-anak itu dapat kita pahami dengan keadaan mereka dan porsi mereka masing-masing. Mungkin dari saya ini saja untuk pada hari ini. Kalau memang tidak ada ini, mungkin juga bisa fokus di kelas tadi. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.